salah satu yang terpental akhirnya Kaisang. Apakah Ya. bisa seperti itu logika dari putusan MK? Kalau memang Kaisang menyatakan diri mendaftar, Bang, ya kan? Tapi di Jadi Jawa Tengah, saya nggak, Nasdem sudah mendeklar pasangan calon yang betul, didukung adalah Ahmad Lutfi dan Kaisang. Berarti buyar ini ya? betul buyar dong. Karena jadi kalaulah memang ini berdampak pada Kaisang, karena kan kita harus konsisten juga dong, seperti disampaikan oleh Anwar Usman, bahwa putusan ini erga omnes ya, berlaku bagi semua. Lalu kemudian menguntungkan Anies di satu sisi bisa jadi. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di kanal 1 Visi Utama program Buka Kartu. Putusan MK ibarat petir di siang bolong. Ya. Ada dua putusan ya sahabat integritas, Ya. putusan 70 dan putusan 60 2024, dua-duanya menyangkut soal pilkada. Nah kalau kemarin kita merasa hopeless dengan wacana pilkada yang sepertinya akan aklamasi, ya karena ada beberapa daerah yang ada kemungkinan harus melawan kotak kosong, mengingat partai politik berkumpul di satu kubu, ya, Kim Plus namanya, sementara yang tersisa itu sebagiannya hanya PDIP, plus Golkar sebelum Airlangga out dari posisinya sebagai ketum Golkar. Nah tentu dengan ketum Golkar yang baru, dinamika politik internal Golkar akan sangat berbeda ya, mungkin saja gitu ya. Nah, untuk membahas soal putusan MK ini, kita akan mendiskusikannya dengan Bung Charles Simabura. Sahabat integritas tentu sudah paham semua siapa Bung Charles. Bung Charles adalah pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas. Ini satu paket dengan Bung Ferry Amsari, juga merupakan anak didik dari Prof. Saldi Isra yang sekarang menjadi ketua MK, ya. Dan juga berkelindan jadi wakil ketua MK dan berkelindan juga secara akademik ya, secara intelektual dengan Zainal Arifin Muchtar, kemudian satu lagi yang nggak mungkin kita nggak sebut, Bung Denny Indrayana. Nah itu kira-kira ya kumpulannya gitu, orang-orang baik semua gitu. Jadi saya tepat mengundang Bung Charles di sini. Bung Charles, apa kabar? Alhamdulillah baik, Bang Adnan. Ini kayaknya sibuk menerima wawancara dari banyak wartawan hari ini. Enggak juga sih. Bung Charles, tapi memang putusan MK, ya. apa respon pertamanya? Kalimat apa yang pantas diucapkan? Merdeka. Merdeka. Ini hadiah kemerdekaan ya? Iya, hadiah kemerdekaan. Jadi merdeka dari apa ya, kong kali kong partai politik yang coba mempertontonkan politik apa ya, politik oligarki ya, politik monopoli, Kartel politik gitu ya. anti kartel dan segala macam, dan juga politik sebagai gerakan anti demokrasi. Jadi mereka selalu mendalilkan ini demokrasi, tapi bagi saya ini anti demokrasi. Kenapa? Ya politiknya itu jelas jegal-menjegalnya. Mereka merepresentasikan itu bahwa pemimpin itu ya kami yang menentukan gitu loh. Jadi kalaupun Anda kalau ingin maju ya harus tunduk dengan keinginan partai. Jadi kalau nggak bisa tunduk, nggak bisa ditundukkan, siap-siap untuk tidak tidak kami calonkan. Dan ini bagi saya melanggar esensi dari pemilihan langsung itu. Jadi makna pilihan langsung itu kan bagaimana sebenarnya rakyat bisa menentukan sendiri. Tapi ajaibnya itu di Indonesia justru kita dengan sangat mudah dibajak ya mekanisme pemilihan langsung itu dengan mekanisme syarat pencalonan itu harus melalui partai politik. Meskipun ada calon independen yang coba dibuka ruang gitu ya, tapi kan syaratnya berat juga begitu. Jadi saya pikir tadi ini langsung mulai aja ya Bang Anand ya. Putusan MK itu saya pikir kita apresiasi ya, luar biasa. Dan memang saya selalu begini juga melihat MK itu kadang-kadang memang kita kecewa pada titik tertentu gitu ya, di kasus Pak putusan 90 gitu ya. Tapi di sini kita punya harapan lagi begitu. Harapannya bukan apa-apa, jadi ini semacam pembelajaran juga bagi partai politik ya, bahwa desain kotak kosong, desain
calon independen itu bukan desain yang kemudian hendak diberikan ruang bagi Anda untuk merekayasa sedemikian rupa. Dulu kan kita juga sudah khawatir ya, praktik memborong partai politik di pilkada itu sudah terjadi berulang kali di dalam pilkada kita, dan itu kemudian diberi solusi oleh MK melalui kota kosong. Tapi begitu mereka dapat pembelajaran yang di Makassar ya, dalam pilkada Pilwako di Makassar, kota kosong bisa mengalahkan calon yang kemudian didukung oleh seluruh partai, mereka khawatir juga. Nah, itu yang dipraktekkan di Solo pada saat Gibran maju di dalam Pilwako itu. Ingat loh, itu sejarah juga itu. Kemudian yang awalnya mau kota kosong tapi kemudian didesain menjadi tidak kota kosong, dimunculkanlah calon boneka kan gitu. Calon boneka yang kemudian seolah-olah ada pemilihan, yang kita tahu calon boneka ini adalah masyarakat biasa yang kemudian tiba-tiba mendapat dukungan dan kemudian akhirnya menang. Karena waktu itu ada gerakan juga kota kosong akan mengalahkan pasangan yang kemudian dinominasi. Jadi sebenarnya ada perlawanan dari publik ya terhadap perilaku partai politik kita yang kemudian coba memonopoli ya pencalonan itu gitu. Dan ini akan diulangi juga di DKI kalau kita mau ambil contoh misalnya. Banten juga. Saya melihat Bung ini Charles. bukan hanya untuk DKI, ya. Banten bukan hanya juga. untuk DKI putusan ini ya. Banten juga persis ya. Banten juga mungkin terjadi hal Jawa sama. Tengah, Jawa Timur ya persis itu juga jadi kan sama. Bahkan Medan juga, Sumatera Utara ya. Betul. Sumatera Utaranya juga menuju ke sana juga. Jadi tempat-tempat yang memang punya strategis ya secara elektoral, yang punya basis massa yang kuat, yang kemudian juga punya trademark ya sebagai sentra ekonomi kah, sentra pembangunan, termasuk juga menjadi sentra politik ya. Wilayah-wilayah seperti Sumatera Utara, kemudian juga hampir semua Jawa gitu ya, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, termasuk ya Sulawesi Selatan mungkin juga akan diarahkan ke sana begitu. Dan itu tapi kalau yang kepentingannya mungkin 2029 ya, 2029 iya dong, di Pilpres ya. Jadi saya itu mulai menyadari gini loh Bang Anan. Kita itu berpikirnya hari ini, politisi itu udah berpikir 5, 10, 20, 30, 40 tahun akan datang. Ya. Visioner. Belajar dari visioner. Ya. Seperti satu visi utama ini ya. Tapi kita kan visinya nggak nyampe ke situ, Pak. Kita nyampe lah. Kita membaca pikiran mereka sebenarnya. Tapi nggak tahu untuk kita untuk membangun kekuatannya. Jujur aja. Karena kita punya keterbatasan juga. Dan mereka punya sumber daya. Sama seperti IKN yang sampai 190 tahun penguasaan lahan. Berarti kan visinya udah sampai 190 tahun ke depan. Kita baru berpikir bagaimana 5 tahun. Itu hampir separuh dari masa penjajahan Belanda ya. Iya, luar biasa. Jadi itu satu hal. Lalu yang kedua, saya juga dapat apresiasi juga nih Bang dari dapat telepon-teleponan dari teman-teman yang kemudian hari ini coba lagi lobby-lobby partai politik juga begitu. Ketika kemudian partai politik yang punya kursi di DPRD itu mentransaksikan harga kursinya begitu. Nah, ini kan jadi semacam exit way gitu ya, jalan keluar ketika terjadi kebuntuan, ketika saya misalnya mau maju calon tapi nggak sanggup untuk dalam tanda petik melobi partai-partai punya kursi di DPRD itu karena dia pasang tarif yang cukup mahal, ya akhirnya saya akan bisa berkompromi dong dengan partai-partai yang kemudian tadi ya tidak lolos di DPRD tapi dia punya suara seperti putusan MK 60 itu. Dan ini juga secara seluruh teman-teman pemilu mengatakan ini menurunkan tarif harga kursi yang kemudian diperebutkan. Bahkan ada salah satu teman yang telepon saya, untung Bang saya belum transfer uangnya katanya. Yang dia minta itu. Gimana ya? Kalau begini kata sebenarnya udah cukup. Jadi dia sudah ada teman itu dia sudah punya dapat satu partai, tapi nggak cukup. Nanti belilah dia kursi lagi. Ya. Nah ditawarlah begitu kan, udah mau transaksi katanya kan, untuk bayar uang lah ya. Uang komitmen apa dan segala macamnya. Datanglah putusan MK ini. Datang putusan MK, dia bilang nih, untung Bang malam tadi Bang nggak jadi saya bayar. Itu dia telepon tadi saya waktu siang tadi Bang. Bung Charles, ini kalau kita lihat dalam kasus-kasus tertentu ya, terutama putusan 70 ya. Karena kalau putusan 70 kan bicara soal batas usia minimal calon kepala daerah ya. Nah dalam konteks ini kan salah satu yang terpental akhirnya Kaisang.
Apakah bisa seperti itu logika dari putusan MK? Kalau memang Kaisang menyatakan diri mendaftar, Bang. Nah, sampai hari ini kan dia belum declare ya mau mendaftar kemana. Dulu kan kita sempat kadang-kadang dia mau daftar di DKI, ternyata kan enggak, ya kan? Tapi di Jadi Jawa Tengah, saya enggak. Nasdem sudah mendeklar pasangan calon yang Betul. didukung adalah Ahmad Lutfi dan Kaisang. Berarti buyar ini ya? Betul, buyar dong. Karena jadi kalaulah memang ini berdampak pada Kaisang, karena kan kita harus konsisten juga dong, seperti disampaikan oleh Anwar Usman, bahwa putusan ini erga omnes yang berlaku bagi semua. Lalu kemudian menguntungkan Anies di satu sisi bisa jadi, ya. Tapi ini merugikan Kaisang bisa jadi. Tapi saya mau ambil poinnya dulu. MK itu kemudian mengubah ya di dalam amarnya. Ini menariknya. Tapi itu tidak dapat terjadi. Si pemohon itu minta agar amar pasal 7, rumusan pasal 7 itu ditambah, ya, berusia 30 tahun pada saat pelantikan gitu kan. Pendaftaran yang pada mulanya itu diatur di PKPU. Nah, putusan MA kan mengubah itu menjadi pelantikan. Pada saat pelantikan itu sebenarnya kan ada ketidakpastian hukum. Kenapa? Karena praktiknya pelantikan kepala daerah kita itu nggak pasti jadwalnya. Begitu ditanya ke Kemendagri nggak bisa cari jawaban. Akhirnya kan KPU secara setia kemudian memutuskan, ya udah dihitung tanggal 31 Desember kemarin itu kan, karena di saat itulah mereka habis masa jabatan kata KPU. Oke, dipakai itu pun tidak menimbulkan kepastian kan, belum tentu juga dilantik begitu ya. Lalu akhirnya kan putusan MK mengatakan permohonan yang si pemohon untuk menyatakan ini ditetapkan dihitung sejak pelantikan itu tidak dikabulkan oleh MK, ya. Tapi MK kemudian di dalam pertimbangan menyampaikan sudah selayaknya itu dimanai itu pada saat pelantikan. Nah, apa konsekuensinya? Ini bahayanya nih. Orang kan suka berdebat. Ini bukan bagian dari amar. Ini hanya pertimbangan. Oke? Tapi jangan lupa, MK dari dulu sudah mengatakan amar putusan itu satu kesatuan dengan pertimbangan. Jadi amar putusan itu meskipun dia menolak permohonan, tapi di dalam pertimbangannya dia mengatakan ini harus dimanai sebagai pada saat pelantikan dan bukan pada saat pendaftaran, bukan pula pada saat pelantikan. Jadi pada saat penetapan, pada saat penetapan pasangan calon. Jadi kapan dia ditetapkan, pada saat itulah dihitung angka 30 tahun itu. Nah, jadi ini kayak ngambil ke tengah dia. PKPU yang lama pakai pendaftaran itu nggak dipakai MK, putusan MA yang pakai pelantikan itu juga nggak dipakai, MK itu ditetapkan pada saat penetapan pasangan calon. Itu di amar putusan, di dalam pertimbangan. Jadi kalau ketika begitu dipakai begitu, bahayanya apa? Seandainya masih ada ya yang kemudian memakai terminologi lain atau menghitung dari tidak seperti yang diputuskan MK, bukan tidak mungkin ya. Nanti ini akan menjadi objek sengketa hasil di ujung. Nah, ini MK sudah berapa kali ini putusannya, kasusnya Irman Gusman ya misalnya, itu kan akhirnya batalkan MK karena tidak patuh pada ini. Termasuk juga yang keterwakilan perempuan 30% itu. Nah, itu contoh. Jadi hati-hati memanai ini walaupun dia tidak masuk di dalam amar. Kita harus baca pertimbangan. MK sudah mengatakan sudah selayaknya itu ditetapkan pada saat dihitung pada saat penetapan pasangan calon. Itu yang putusan 70. Ya, sehingga kemudian kalau pakai itu, nah penetapan calon itu kan sebelum November ya. Kan kita itu awalnya kan 31 Desember dihitung oleh KPU ya di PKPU. Harus maju sebelum November. November kan kita baru saya lupa penetapan itu yang berapa. Kira Oktober kalau nggak salah saya. Oktober. Atau September ya. Nah, Oktober itu penetapan. Karena Oktober itu sudah mulai pilkada kan? Iya, betul. Nah, kalau seandainya mau dihitung umurnya Kaisang kan di Desember baru dia 30. Jadi nggak masuk lah itu. Nah, jadi Kaisang out. Kalau mau disimpulkan, yang terdampak pertama memang kalau Kaisang jadi maju ya Kaisang tidak akan bisa maju. Yang terdampak kedua ya kalau seandainya Anies akan maju, dia bisa pakai kendaraan partai politik yang tidak punya kursi di DPRD dan bisa mengumpulkan suara itu. Tapi, nah ini juga nih ada tapinya Bang. Sepanjang itu tidak diborong juga oleh partai politik yang sudah bergabung di Kim ini ya, Kim plus ya. Plus. Jadi sekarang kan Kim plus namanya. Ya. Kita nggak tahu ya orang politik kan otaknya kan
di luar Nurul kita ya. Jadi bisa jadi nih partai-partai yang kemudian kalau dihitung ya, yang non anggota DPRD-nya dikumpulin lagi dibeli juga kan, karena ada partai Hanura gitu ya, Ya, atau ada P3. partai-partai lain. P3 di DPRD kan dia udah gabung Bang, dia ada kursi. Ya. Nah, tinggal Partai lagi buruh yang ya, kemudian termasuk partai buruh. yang mengajukan gugatan Ya, ya. Gelora. Gelora. Ini Gelora ini Ini Gelora agak jangan-jangan menyesal juga. karena dia gabung di Kimples ya, padahal sebagai Iya, pemohon. jadi saya kalau Mungkin baca lupa permohonannya mereka Gelora, mencabut itu ya. itulah Bang. Jadi saya kalau tahu konstelasinya di ujung seperti ini ya, dan Gelora menyesal juga mengajukan permohonan ini. Karena pasti dulu dia standing dia, kenapa dia mau mengajukan permohonan ini? Karena pasti dia ingin juga dihitung suaranya itu dalam pilkada, sehingga punya legal standing untuk mengajukan calon. Makanya dibangunlah dalil itu sama Gelora. Tapi mereka buru-buru ya. Putusan MK belum keluar, permohonan yang dia sebenarnya minta untuk dia bisa mencalonkan diri, justru malah dia ikut-ikutan ke Kimplos itu. Akhirnya inilah. Dan dia lupa dengan gugatannya. Jangan-jangan udah lupa dia. Nggak tahu nih. Bung Charles Partai buruh yang masih ingat ini. Ya. Ini terakhir ini. Ya. Mungkin nggak putusan MK ini kemudian diabaikan oleh penyelenggara pemilu? Bisa. Jadi kalau kita bicara, hukum, saya jelas clear ya mengatakan. Tapi kalau bicara politik bisa saja. Ini kan DPR nih. Saya dapat barusan tadi akan ada pembahasan RUU Pilkada. Tiba-tiba udah mau dibahas saya RUU Pilkada. Kalau dia memaknai putusan MK ini tidak seperti yang MK inginkan, baik DPR maupun KPU. Karena nanti kan ada tindak lanjut juga ya. KPU harus segera bikin PKPU-nya. Ingat, nah ini agak berdampak nanti pada hasil pemilu. Nah itu aja. Jadi kalau seandainya mereka paksakan, kan ada juga nih yang mau coba nakal dikit, katanya kita pakai hanya kursi yang punya kursi saja, yang tidak punya kursi, yang non kursi katanya. Jadi PDIP sepertinya tidak akan dapat manfaat dari putusan, karena yang dimaksud MK itu hanya yang non kursi. Padahal kalau saya baca putusan MK itu jelas, baik yang punya kursi maupun tidak punya kursi, kalau dia punya suara yang bisa diakumulasi dengan persentase yang sudah diputuskan MK itu, dia bisa mencalon gitu. Nah tapi kan kalau DPR-nya manuver lagi, pemerintah manuver, termasuk KPU yang manuver, nggak bikin PKPU ya segera gitu ya. Kan tugasnya sekarang KPU itu adalah bersurat ke DPR konsultasi revisi PKPU. Ya, revisi PKPU, segerakan itu untuk melaksanakan putusan MK. Kenapa? Jangan sampai kemudian proses pendaftaran terjadi. Ini yang kemudian kan sebenarnya juga sejarah berulang ya. Persis seperti pada saat Gibran mau mendaftar kemarin dulu, Pak. Ya, betul. Ya kan? Gibran mau mendaftar, PKPU-nya harus segera dijadikan, supaya itu. Nah, itu harus perlakuan yang sama. Kalau ini nggak dilakukan, ini hasil bisa digugat ke Mahkamah Konstitusi lagi. Ya, bukan tidak mungkin nanti hasil pilkada di daerah-daerah yang tidak mengakomodir apa yang sudah diputuskan oleh MK ini, itu bisa dibatalkan MK hasilnya. Dan bisa pilkada ulang lagi. Jadi jangan main-main juga gitu ya. Jangan main-main dengan ini. Dan saya yakin ini akan menimbulkan konstelasi politik tersendiri gitu ya. Dan ketidakpercayaan publik ya terhadap partai politik, politisi, terhadap pemilu ya. Saya termasuk kalau ini tetap mau dipaksakan, saya berani mengatakan kita harus boikot pilkada. Ya, ini adalah kalimat yang powerful ya. Bahkan sebelum putusan MK ini, saya juga mengasumsikan angka golput akan melonjak sebenarnya di Indonesia dalam konteks pilkada. Tapi begitu muncul putusan MK, baik 60, 70, ini seperti arus balik ya, yang kemudian menghantam koalisi Kimples, menghantam strategi politik apapun itu atas nama keutuhan bangsa dan negara, gitu ya, yang selama ini menjadi diksi yang dipakai oleh para politisi. Dan kalau bisa aklamasi kenapa pemilihan itu bahasa elit semua. Ya, kita sepakat bahwa ini adalah putusan yang menghancurkan kartel politik untuk sementara waktu. Betul. Iya. Setidaknya membuka rakyat, memberi peluang bagi rakyat untuk punya alternatif. Ya, di luar daripada kemudian dipaksa atau disuguhkan kepada kita
Oke, pemilihan langsung, tapi Anda hanya dibatasi untuk memilih ini. Nah, Ya. tidak di pemilihan langsung itu kan kita juga berdaulat menentukan Betul. siapa yang akan kita pilih. Nah, ini kita harapkan kepada partai-partai yang sudah diberi hak oleh MK untuk ikut mencalonkan, jangan juga terjebak dong di kartel ini. Kalau begitu ya, ngapain Anda capek-capek ngajuin JR itu kalau kemudian tidak mau bergabung untuk mencalonkan sendiri. Dan saya yakin pada titik tertentu ini juga bagian dari membangun sistem kepartaian kita ya. Dan mereka menjadi gerakan alternatif juga nih, seperti teman-teman partai buruh dan partai-partai yang lain kemudian yang tidak punya itu ya bisa membangun kekuatan alternatif dan bukan tidak mungkin mengalahkan partai-partai yang tadi masuk dalam kartel politik kita yang kemudian mencoba melakukan monopoli politik itu. Oke, Bung Charles, kita mungkin sebagai masyarakat awam perlu berterima kasih nih kepada MK ya. Tadi Bung Charles sudah bilang, ya kadang MK ini bikin sakit hati, tapi kadang MK juga bikin hati kita senang gitu ya. Setidaknya hari ini itu yang terjadi. Ada harapan. Ada harapan. Bung Charles, terima kasih untuk insight-nya. Siap. Sahabat Integritas, demikian diskusi kita dengan Bung Charles Simabura, ahli atau pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas. Kita ketemu lagi di lain waktu. Sampai jumpa.